Alhamdulillah, Alhamdulillahil khaliqil awwal, al-mubdi al-mu'id, al-fa'alul lima yurid, alladhi jami'a khalqihi tahta gahrih wa hum lahu abid. Anta wal khala'iq kulluhum abid, wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Hammuk waqtimamuk waihak ma yufid al-qada, taqaddam fagnam as-sukun, la yakthur hammuk ma guddir yakun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fazal mukbiluna alaih wa aflahal muntarihuna baina yadih. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh, sayyidud dalina ilaih wa akramu khalqi ladih, sallallahu wa sallam alaih. Wa qad atana khatamur risalah bi kulli ma ja'u bihi min halah, fa amma kulla khalqi bid-dalalah wa asragat manahijul kamali, fa kulluhu fadlan ata wa rahmah, wa kulluhu hukmu hudan wa hikmah, wa huwa imam kulli dhi muhimma wa qudwatun fi sairil khisali, wa fis sakha ka'annahu bahruz zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar, wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dul iyali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa triyagil aghyar miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar, salatan wa salaman nas'alu bihima yawmal lughuf baina yadil malikir rahimil afuwil ghaffar. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, wa ba'du fa innal haqqa afdalu maslakin salakta wa taqwallaha khairun bid'ati, wa man daya'a taqwa wa ahmala amraha taghshathu fil uqba fununun nadamati. Taqwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wa marja'i, fiha ginad darain fastamsik biha walzam tanal ma tashhihi wa tadda'i. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan, wa qalbaka nazifhu min rijsi wad daran, wa khalif hawa nafsi allati laysa qasduha siwa jam'i lid daril lati hasuhal mihan. Wa salli bi qalbin hadirin ghairi ghafilin wa la talhu an dzikril maqabiri wal kafan. Wa ma hadhihi dunya bidari igamati, wa ma hiya illa katariqi ilal watan, wa maddaru illa jannatun liman ittaqa, wan narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Ayuhal ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita sekalian, berwasiat kepada setiap mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya rasa takut. Dan Allah berwasiat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati, dan janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi segala keperluannya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi segala kebutuhannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi
jalan keluar atas masalah-masalahnya, problem-problemnya, persoalan-persoalannya dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan rizki bagi mereka yang bertakwa melalui jalan yang tidak disangka-sangka, melalui jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah, mereka bukan orang-orang yang bersama Allah. Mereka orang yang bertakwa kepada Allah bukan bersama Allah, akan tetapi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah bersama mereka. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Alangkah hebatnya apabila kita bersama Allah, akan tetapi jauh lebih hebat apabila Allah bersama kita. Alangkah indahnya apabila kita bersama Allah, akan tetapi jauh lebih indah apabila Allah bersama kita. Dan ketahuilah bahwasannya barang siapa yang takut kepada Allah, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Akan tetapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Takut penyakit, takut virus, takut mati, takut harga naik, takut harga turun, takut dipecat, takut kepada segala hal apapun selain Allah, hingga membuat hatinya, dirinya tidak merasa aman dan nyaman. Naudzubillah, summa naudzubillah. Akan tetapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi dalam hatinya dari segala ketakutan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan hilangkan dalam hatinya dari segala ketakutan kecuali ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menghandle segala urusannya. Masalah-masalahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang bertanya kepada gurunya, dia mengadu tentang keadaan dirinya, masalah-masalahnya, problem-problemnya, urusan-urusannya, dan dia ingin sekali dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dihandle oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh guru tersebut, oh, kalau engkau masalah-masalahmu, problem-problemmu, urusan-urusanmu ingin dibantu, ditolong, dihandle oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah. Apa kata guru tersebut? Jadilah engkau orang yang saleh. Mengapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran doanya orang yang salih, inna wali Allah alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya penolongku adalah Allah alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan Alkitab Al-Quran, wa huwa yatawallas salihin, dan Allah yang mengurusi, dan Allah yang menghandle, dan Allah yang menolong, yang membantu segala urusan-urusan masalah orang-orang yang salih. Maka jadilah kita orang yang salih, niscaya segala masalah-masalah kita, problematika kita, urusan-urusan kita, niscaya akan dihandle oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu, kita faham, mendirikan salat 5 waktu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkannya adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk memerintahkan kita
untuk mendirikan salat 5 waktu. Sebab apabila salat seseorang bagus, maka bagus pula amal yang akan dilakukannya. Begitupun sebaliknya, apabila salat seseorang jelek, buruk, maka jelek pula, buruk pula amal yang akan dilakukannya dalam kesehariannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, yang mengerjakan salat, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya, ia telah mengkokohkan agamanya. Akan tetapi barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka sungguh ia telah menghancurkan agamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Banyak dari umat manusia yang meninggalkan salat karena sebab kesibukan terhadap dunia, terlena dengan hal dunia hingga lalai salatnya, bahkan diabaikan dan ditinggalkan dengan sengaja. Sungguh Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, mewanti-wanti kita hambanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, janganlah anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah, lalai dari perintah-perintah Allah, lalai dari hal yang diwajibkan oleh Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka mereka termasuk orang yang merugi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tatagallabu fihi al-qulub wal absar." Seseorang yang mana ia berdagang, ia berjual beli, ia berniaga, melakukan transaksi, akan tetapi dia tidak lalai dengan itu semua dari mengingat kepada Allah. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, dan dia takut hanya kepada hari di mana hari tersebut Allah membolak-balikan hati manusia dan penglihatan manusia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Artinya apa? Kita boleh sibuk dengan dunia, kita boleh bekerja, kita boleh berdagang, kita boleh berniaga, bermuamalah, akan tetapi jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari perintah-perintah Allah, dan meninggalkan perintah-perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwasannya balasan siksaan bagi orang yang suka melalaikan salat, bagi orang yang suka meninggalkan salat, yaitu dimasukkannya dia, dijatuhkannya dia ke dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keadaan tersebut digambarkan oleh sebagian ulama, seandainya sebuah gunung yang besar, sebuah gunung yang keras, apabila dimasukkan, dijatuhkan ke dalam api neraka jahanam tersebut, maka niscaya gunung tersebut langsung hancur lebur. Bagaimana kita? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan tubuh kita yang lemah? Bagaimana keadaan anak-anak kita? Bagaimana keadaan istri kita? Bagaimana keadaan keluarga kita, kerabat kita, apabila mereka semua meninggalkan salat? Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya dari jauh-jauh hari. Beliau nyatakan dalam hadisnya, "Idza tarakar rajul fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda min dukhulin nar." Manakala seseorang meninggalkan satu saja salat fardu, meninggalkan satu salat fardu dengan sengaja, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikatnya, kutibasmuhu ala babin nar, tulis nama orang tersebut di pintu neraka.
ukir nama orang tersebut di pintu neraka, fulan bin fulan, la budda min dukhulin nar. Fulan bin fulan pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan wajib masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jaga salat kita. Kita perbaiki salat kita. Kita perintahkan kita punya keluarga, istri kita, anak-anak kita, dan jangan sampai karena sebab dunia, harta, tahta kita lalai dan meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahdil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.